Gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, Pak. Masa gua banyak. Iya, Pak. Pak, saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan kalau bisa bergerak. Siap. Gua mau ketemu di kawasan Presiden tadi memerintahkan untuk tadi akan memerintahkan TNI Polri ya tadi ya untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Ya, bahkan Presiden Prabowo juga concern mengenai hal ini. Artinya kan ini merupakan tindakan yang cukup serius mereka para ormas, kita bisa sebut oknum begitu ya. Mereka ini bahkan dengan beraninya, dengan jagoannya begitu ya, minta bahkan mengancam para pengusaha atas nama THR. Mengapa mereka begitu berani, Pak Trubus? Iya, karena merasa ada backingan juga gitu. Dan tidak hanya kebutuhan, karena di situ yang namanya, yang minta ini ormas ini kan ada yang backgroundnya itu ada sipil, ada yang non sipil juga, Mbak. Yang minta THR itu loh. Jadi itu kan ragamnya itu. Ini persoalan pertama. Yang kedua sebenarnya kalau sudah memaksa itu sudah kategori pidana 30368 lah. 368 itu jelas ancaman, ada ancamannya. Tapi kalau nggak ada ancamannya sukarela ya nggak bisa. Nah selama ini banyak ormas-ormas itu minta tapi sukarela. Ada ormas LSM, ada juga ada dari non sipil lah, entah TNI, entah Polri ada itu yang dengan bawa proposal atas nama keamanan gitu tapi ya, itu kan Pak, sukarela. Sukarela ini tidak ada masalah dan itu kan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebenarnya yang harus diberantas yang maksa tadi. Kalau yang maksa sebenarnya 308 368 sudah cukup. Artinya kalau dia memaksa dengan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri, nah itu ditangkap di proses. Kalau kemudian tidak ada paksaan begitu ya, atas nama itu tadi keamanan, sosial kontrol gitu ya, meminta kepada para pengusaha dan pengusaha tersebut memberikan gitu ya. Apakah ini bukan juga termasuk pungli, Pak Trubus? Sebenarnya itu kategori pungli. Cuman permasalahannya kan definisi pungli itu kalau mereka kategorinya PNS. Atau kategori mereka swasta tapi kontinu berbadan hukum gitu. Jadi ini menjadi persoalan, oknum-oknum ini jadi persoalannya. Karena itu sebenarnya definisi pungli ini sendiri kan juga belum tegas secara utuh seperti apa. Karena itu harus ada kriteria-kriterianya. Sehingga kita nggak bisa menuduh orang itu, oh itu pungli gitu kan. Karena apa? Karena sepanjang yang sifatnya memberikan itu rela, ikhlas, ya tidak masalah. Karena di perusahaan itu kan ada CSR. Biasanya mereka dimasukkan di CSR. Cuman memang ketakutan mereka ini para pelaku usaha kalau CSR-nya itu kemudian dimintain untuk THR karena THR itu enggak hanya sekali Mbak karena dan bukan cuma satu orang, bukan satu orang. Ya? Bayangkan di tiap industri yang banyak industrinya, tangguhlah Kerawang. Kerawang itu ada 350 LSM ormas. Karena begitu banyak industrinya tumbuh, di situ ormasnya tumbuh, Mas. Ormas LSM-nya tumbuh. Nah, ini yang harusnya dicegah agar fungsi dari Kesbangpol yang kita singgung tadi adalah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada mereka-mereka dan harus mengedukasi agar mereka tidak ini. Yang kedua menurut selama saya ini Anda lihat peran memang lemah sekali dan itu yang rumit itu adalah pendirian ormas. LSM itu sangat mudah sekali. Undang-Undang 17 dan PP 58 itu sangat mudah sekali, mereka dengan ngajukan aja ke Kementerian Hukum dan HAM dulu istilahnya gitu, dengan setelah ada badan RT keluar, nah di situ tinggal lapor kepada daerah setempat melalui Kesbangpol, itu sudah cukup. Terus mereka untuk operasional dari mana? Ya mereka cari sendiri-sendiri. Nah salah satunya adalah melalui itu. Pungli-pungli semacam ini. Ya semacam pungli, tapi sebenarnya pengertiannya sebenarnya saling ada TST juga, karena itu kan gini masalahnya, ada sifatnya yang memberi rasa tenang di situ kan. Karena ini kan berbagi dari masyarakat. Perusahaan kan bukan menara gading, Mbak. Dia kan harus melindungi masyarakat sekitarnya, melibatkan masyarakat sekitarnya. Itu yang penting. Nah, sehingga ketika mereka harus mau berbagi kepada masyarakat sekitarnya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika mereka misalnya membuka lowongan pekerjaan. Lah ini kemudian ormas ini bekerja sama dengan RT RW membikin. Nah, kemudian itu dimintain cuan itu. Nah, itu jadi masalah ini yang harus disisihkan jenis-jenis seperti itu, Mbak. Coba kita konfirmasi bersama dengan Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, tadi Anda mungkin mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Trubus. Ini karena memang para pengusahanya yang sudah memang menormalisasi hal ini, hal semacam ini yang kemudian
sudah terjadi beberapa waktu lamanya gitu ya. Kemudian para pengusaha yang memang dengan sukarela memberikan dengan alasan memberi rasa aman bagi lingkungan sekitar begitu. Betul demikian Pak Sutrisno? Ya kalau itu sukarela ya memang kita lakukan karena toh perusahaan kan juga punya tanggung jawab kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Tentu kita lakukan. Yang menjadi masalah kalau itu kemudian berubah menjadi kewajiban. Itu yang jadi masalah. Karena seringkali ya sekali dikasih kemudian terus gitu kan, terus-terusan dan seolah-olah itu menjadi kewajiban kita setiap tahun, setiap saat untuk memberikan. Karena kalau dalam konteks sukarela kita sepakat lah kalau kita memang ada kelebihan dan memang itu wujud dari perhatian sosial kepada masyarakat sekitar, kepada misalnya lembaga-lembaga keagamaan, kemudian juga masyarakat yang memang kurang beruntung, itu perusahaan banyak yang memberikan. Tapi kalau itu kemudian dirubah menjadi kewajiban dan menjadi pemaksaan, itu yang saya kira tidak benar. Nah, itu dia Pak Trubus. Jadi apa yang salah ya? Kemudian kok jadi wajib para pengusaha memberikan mereka THR? Iya, karena awalnya kan kebiasaan untuk memberi. Cuman persoalannya sekarang kalau mau dibikin semacam penindakan kan ya tadi minta sebuah acuan ke Presiden, berarti harus ada ukuran-ukurannya, kriterianya. Misalnya pemberiannya kalau di atas 10 juta baru itu dianggap sebagai pemaksaan misalnya. Tapi kalau di bawah itu dianggap sukarela misalnya. Karena ada batasannya supaya tidak menimbulkan multitafsir. Nanti ada pengusaha nakal mengatakan wah saya diperas itu dipaksa, padahal mereka sesungguhnya adalah kewajiban terhadap lingkungan di mana dia berusaha. Karena nggak ada aturan yang jelas ya Pak? Memang nggak ada aturan yang jelas. Sampai hari ini tidak ada aturan yang jelas karena aturan Undang-Undang 17 tentang ormas, kemudian juga PP 58. Di satu sisi juga ada KUHP 368 itu isinya hanya kalau ancaman, kalau nggak ancaman nggak bisa. Padahal ini perlu kan sebenarnya ya? Ya ini perlu, makanya kalau mau dibikin kebijakan regulasi yang jelas, clear gitu. Artinya kalau itu berupa memang sukarela, ya sudah nggak usah ini karena memang itu kewajiban tanggung jawab sosial, sedekah lah, charity itu kewajiban. Jangan kemudian dinormalisasi sebagai kewajiban. Itu kan tadi yang kemudian dikeluhkan oleh para pengusaha. Mas Hariko, bagaimana kemudian ini harus bisa diantisipasi? Perlukah regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Trubus? Dan bagaimana menciptakan itu tadi rasa aman bagi para pengusaha? Karena di lapangan seperti Anda sampaikan tadi justru bentrokan itu terjadi antara ormas dan masyarakat di sekitarnya. Dijawabnya sesaat lagi Pak Hariko. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.